Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Katanifa Butsaina. Saya dari kelas 11 APL 2. Singkong, ketelan pohon atau ubi kayu merupakan salah satu komoditas pangan nasional. Singkong mulai banyak dimanfaatkan sebagai kebutuhan konsumsi massal. Kini, singkong menjadi bahan olahan populer di sektor domestik dan industri. Ini turut meningkatkan produksi singkong khususnya di Jawa Barat. Sejati tanaman ketelan pohon tersebut berasal dari Amerika dan mulai dibudidayakan di Kepulauan Nusantara pada abad ke-18. Dari masa ke masa, pertumbuhan ketelan pohon telah mengakar di Indonesia, dimulai pada pra-kolonial hingga kontemporer dengan menggunakan metode sejarah. Ciri-ciri tanaman singkong, tinggi pohon bisa mencapai hingga 7 meter. Lalu, umbinya sendiri merupakan akar dengan sejumlah akar cabang yang membesar dan dapat dimakan. Ukuran umbi singkong rata-rata bergaris 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari klon atau kultuar. Bagian dalam umbinya berwarna putih atau kuning kekuningan. Umbi singkong memiliki sumber energi yang kaya karbohidrat, namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus terdapat di daun singkong, yang mengandung asam amino nitronina. Singkong mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugis ke Maluku pada abad ke-16. Pada tahun 1810, singkong mulai dibudidayakan secara komersial di wilayah Indonesia. Tanaman ketelan pohon dapat dipanen sesuai kebutuhan. Singkong, penyebaran tanamannya di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akhirnya, tanaman ini mulai menyebar ke daerah lain, terutama ke Pulau Jawa. Singkong mulai menyebar di seluruh wilayah Pulau Jawa, sejalan dengan pertumbuhan penduduk pulau tersebut. Ditambah beras saat itu sempat sulit ditemukan karena adanya monopoli dari kolonial Belanda. Makanan yang diolah dan sudah sering ditemukan di Indonesia adalah keripik singkong. Keripik singkong adalah makanan yang dibuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Biasanya rasa keripik singkong adalah asin dengan aroma bawang gurih. Sekarang mulai banyak sekali varian rasa keripik singkong yang semakin menambah daya tarik. Tidak hanya asin gurih, tetapi juga asin pedas dan manis pedas. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa. Pertama, ada keripik singkong yang asalnya dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram keripik singkong mengandung 1.800 mg kalsium dan 101 mg fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Kandungan serat tinggi dan rendah lemak. Hal ini menunjukkan singkong aman dikonsumsi tanpa harus khawatir obesitas. Pemenuhan makanan pokok kini tidak hanya dari nasi, namun bisa juga dari singkong. Singkong salah satu pangan lokal yang dapat diandalkan sebagai cemilan atau pengganti nasi. Sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal agar dapat menjamin keberlangsungan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.